Dan lebih gobloknya lagi, banyak orang yang percaya sama mereka. Gua masih heran gitu, kenapa gitu orang-orang ini pada percaya sama yang namanya dukun. Orang-orang yang katanya dia bisa memanggil setan, memanggil malaikat, bahkan memanggil Rasulullah. Kayak bibir dia tuh gak bergetar gitu bisa ngomong kayak gitu. Hai, assalamualaikum sabakal khair ya asdiqo Aiman Indonesia min kelemakan. Welcome back to my YouTube channel. I'm Hamzah Brari Nazari. Ya guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu. Semoga kita semua dilimpahkan kesehatan dan juga rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, akhirnya kita ketemu lagi di konten premium Ali Hamzah. Di mana lagi kalau bukan di YouTube channel Ali Hamzah, karena cuma di sini Ali Hamzah kontennya niat banget. Aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah subscribe YouTube channel ini, buat kalian yang udah turn on notification, dan buat kalian yang baru selamat datang di YouTube channel Ali Hamzah. Jangan lupa kalian subscribe YouTube channel ini supaya aku semakin semangat lagi kontennya. Dan kemudian aku mau bilang makasih banyak buat attention kalian baik di various social media yang aku punya seperti TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Aku mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah follow aku di berbagai platform sosial media yang aku punya. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal membahas sesuatu yang astagfirullah, yang gak level banget nih guys. At the same time ini kayak kocak, ini kayak ngakak, tapi di sisi buruknya kayak mereka menggunakan embel-embel Islami gitu buat sesuatu hal yang sebenarnya nggak ada kaitannya dalam Islam. Nah, kali ini kita bakal membahas sesuatu yang bisa dibilang dajjal label ya, dimana ada ustadz atau gasgus yang astagfirullahalazim, gue nggak ngerti lagi kena jalan apa lagi ini. Dan juga orang-orang yang katanya dia bisa memanggil setan, memanggil malaikat, bahkan memanggil Rasulullah. Kayak bibir dia tuh gak bergetar gitu bisa ngomong kayak gitu. Dan lebih parahnya lagi, dia tuh pakai hijab gitu. Kayak ini juga dia punya acara tersendiri di stasiun TV. Gue juga kayak heran gitu ya. Kayak stasiun TV itu rela bikin program seperti ini demi mungkin demi rating atau bagaimana, gue juga heran gitu. Tapi memang harus kita ketahui kalau misalnya istilah yang namanya gaib atau sihir itu ada di dalam Islam, dan itu kita harus percaya guys, karena ada banyak sekali hadis dan juga di Al-Quran yang mengatakan tentang membahas tentang ilmu sihir ataupun gaib ataupun magic ini ataupun black magic, banyak sekali. Maka dari itu kita sebagai umat Islam wajib mempercayai hal-hal yang gaib. Tapi tahu nggak kalian, gue pernah dengar ceramah dari ustadz dimana kalau misalnya ketika manusia berdusta, kalau dia mengatakan dia bisa melihat setan atau jin, itu syahadatnya perlu dipertanyakan dan dia harus mengulang kembali syahadatnya. Koreksi aku kalau misalnya salah. Karena kayak honestly sampai sekarang aku masih nggak pernah mendapatkan pengalaman mistis seperti goib, kayak melihat jin atau setan, itu nggak pernah. Karena aku merasa kayak, alah lu setan lu nggak level sama gue kayak merasa sombong gitu sama setan ya, karena pada dasarnya mereka juga nggak selevel sama kita gitu, kayak kita lebih tinggi gitu, kita nggak perlu takut sama mereka. Tapi ada juga manusia yang meminta bantuan kepada setan ataupun kepada jin, dan kalau nggak salah aku pernah dengar di Quran kalau misalnya orang yang bersekutu dengan setan sebenarnya mereka hanya menambah masalah. Nanti aku bakal bahas lagi di pembahasan. Nanti pada awalnya ya seperti biasa, setan bakal nuruti kemauan kita, dan mereka juga mau imbalan yang namanya setan gitu. Yang namanya jin ya mereka nggak mau membantu sukarela gitu kok. Tapi orang-orang yang mengaku-ngaku bisa melihat jin, bisa melihat setan, dan dia lebih parahnya lagi, dia mengaku-ngaku kalau dia adalah seorang muslim. Jumlahnya ini banyak banget guys, banyak banget di Indonesia tercinta kita ini. Dan lebih gobloknya lagi, banyak orang yang percaya sama mereka. Gua masih heran gitu, kenapa gitu orang-orang ini pada percaya sama yang namanya dukun. Mahasiswa kedokteran menghabiskan uang ratusan juta dan juga waktu yang bisa dibilang cukup lama hanya untuk mendapat gelar dokter dan juga menempuh pendidikan dokter. Tapi kok misalnya ini terkesan kayak
Ngapain mereka melakukan itu semua kalau ada dukun gitu? Dukun yang bisa menyembuhkan penyakit kalian, dukun yang bisa membuat kalian murah rezeki, bukan rezeki, murah apa nih ya? Uang haram gitu, duit haram. Terus kenapa gitu kalau misalnya dukun-dukun ini bisa melakukan ini gitu? Kenapa universitas di Indonesia nggak membuat yang namanya fakultas perdukunan? Bisa bikin kita lebih kaya. Orang-orang yang tanpa belajar bertahun-tahun, tanpa melakukan riset, bisa mengangkat penyakit kita gitu. Kalau misalnya fakultas perdukunan ini resmi di Indonesia dan prakteknya juga resmi, gue yakin gitu, negara kita bakalan menjadi pusat perhatian dunia gitu. Ada orang dari mana aja tuh datang ke Indonesia hanya untuk berdukun. Kan ini nggak masuk akal, ini adalah pembodohan. Anyway, gue percaya kalau misalnya nggak semua dukun itu yang abal-abal. Gue percaya ada dukun yang bisa, ya let's say, bisa melakukan ilmu gaib, bisa melakukan hal mistis, dan itu memang beneran ada. Dari zaman Nabi juga ada orang-orang seperti itu. Mereka bersekutu dengan setan. Tapi orang-orang yang gimana ya? Kayak yang gas-gus itu kan, itu kan yang kayak yang orang-orang kayak gitu tuh. Itu ilmunya dari mana gitu yang bisa transfer penyakit dari tubuh manusia ke kelapa. Coy. Lu kira manusia sama kelapa satu spesies gitu? Bisa lu transfer seenak-enak udel lu gitu. Tapi hal-hal yang gak masuk akal gue itu terjawab sudah setelah si gas-gus itu nyampe ke bandara. Gue kayak, astagfirullahaladzim, ya gimana nih lu bisa melakukan itu kalau lu lihat eskalator aja kayak se-excited itu. Gue maksud gue, I'm sorry, gue nggak bermaksud untuk untuk merendahkan dia atau bagaimana, tapi pola pikir kita itu udah ketinggalan gitu. Tolong di upgrade, bos. Oke, gue udah kayak greget, gak ngerti lagi. Gue bakal bahas orang-orang yang pernah viral, yang pernah terkenal, ya karena kayak praktek-praktek mereka yang bisa bilang Dajjal level ini, guys. Nah, sebelum kita bahas, pastikan dulu kalian subscribe YouTube channel ini supaya aku semakin semangat lagi kontennya, dan tonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Ya guys, kali ini kita bakal membahas suatu topik yang bisa dibilang ya bisa bikin geleng-geleng kepala nih guys. Dan at the same time juga bisa bikin kita rada emosi karena beberapa oknum-oknum ini membawa nama-nama Allah, membawa nama Rasulullah, dan membawa Islam untuk hal yang sebenarnya nggak berkaitan juga sama Islam. Belakangan ini banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan embel-embel Islami untuk suatu hal yang bertentangan sebenarnya sama Islam. Seperti mentransfer penyakit gitu dari manusia ke kelapa. Ini logikanya di mana gitu. Dan lebih mengejutkannya lagi, banyak banget orang goblok yang percaya sama orang-orang seperti ini. Tapi tahu nggak kalian, hal seperti ini tuh nggak something new, karena dari zaman dulu ada aja kasus-kasus seperti ini, tapi orangnya berbeda-beda. Yang dilakukan orang-orang, kita let's say aja orang-orang pintar gitu, si paling pintar ya. Jadi kita simpulkan judulnya praktek-praktek pengobatan alternatif yang dilakukan orang-orang pintar alias si paling pintar yang pernah viral. Nah, yang pertama ini tuh kasusnya sempat geger banget, dan ini tuh dulu kayak viral banget, orang-orang berbicara tentang ini. Kalau nggak salah kasus ini tuh viral pada saat gue masih SMP. Nah, namanya Eyang Subur guys. Kasus ini tuh trending pada tahun 2013. Eyang Subur dituduh melakukan praktik perdukunan yang menyimpang dari agama Islam. Ya jelas lah, namanya perdukunan ya pasti menyimpang dari agama Islam. Nah, dari artikel yang aku baca, Eyang Subur ini kerap kali didatangi oleh tamu yang meminta nasihat berupa keuangan, jodoh, hingga kehidupan. Dan tahu nggak kalian, ada fakta menarik nih dari Eyang Subur, di mana dia telah menikah 25 kali. Waduh, kalian bayangkan sendiri tuh, 25 kali. Gue cuman heran, wanita seperti apa yang ingin menikah sama Eyang Subur ini. Nah, awal mula viralnya kasus ini pada tahun 2013 silam, Eyang Subur ini mendadak viral setelah berseteru dengan dua mantan muridnya, yaitu Adi Bing Slamet dan juga Arya Wiguna. Nah, Eyang Subur ini dituduh melakukan praktik perdukunan dan menyimpang dari agama Islam. Mantan muridnya Arya ini sampai berteriak-teriak, pokoknya ini kocak banget. Begitu? Demi Tuhan! Allahu Akbar! Mati kamu Subur! Hancur! Sehancur-hancurnya! La ilaha illallah! Sampai segitunya bagaikan Orochimaru dan juga Hiruzen.
Pokoknya perseteruan mereka ini kayak kocak banget terlepas dari praktek perdukunannya. Nah karena hal itu Eyang Subur pun dilaporkan ke polisi dan juga MUI. Dan kemudian dia pun menghilang dan dia berjanji dia akan menceraikan 4 dari 8 istri sahnya. Nah kemudian kita lanjut ke kasus berikutnya. Tahu nggak kalian, nggak hanya aki-aki guys, nggak hanya aki-aki yang membuka praktek perdukunan. Kali ini ada dukun cilik yang dulunya juga sempat viral banget. Rumahnya tuh rame banget didatangi orang-orang goblok. Kalian masih ingat anak ini? Ini adalah kisah dukun cilik Ponari. Dukun cilik ini berasal dari Megaluh, Jombang, Jawa Timur. Nah, peristiwa ini dimulai pada tahun 2009 di mana saat Ponari berusia 9 tahun menemukan batu yang tak biasa saat dia keluar dari rumah pada saat hujan yang sangat deras katanya. Nah, kata si bocil si Ponari ini ya, batu yang dia dapatkan di luar rumahnya itu ditunggui oleh makhluk gaib dan ditunggui oleh sosok laki-laki dan juga perempuan yang bernama Rono dan Rani. Nah, dua makhluk gaib ini nih yang disebut-sebut memberikan pesan khusus nih kepada Ponari untuk menolong katanya. Menolong orang sakit melalui batu tersebut. Menurut karangan dia nih ya, batu ini sempat disambar kilat yang menggelegar sebelum akhirnya gosong dan diambil si bocil ini. Setelah mengambil batu tersebut, Ponari merasakan hawa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Mungkin apa nih ya, hawa-hawa setan kali ya. Nah kemudian batu tersebut mengeluarkan sinar warna merah ketika dipegang. Waduh, karangannya bagus nih. Ini nih akibat guru bahasa Indonesia terlalu sering menyuruh muridnya untuk mengarang. Gue dari SD paling enek kalau udah disuruh ngarang sama guru bahasa Indonesia gue. Nah hasil dari didikan seperti ini tuh, itu tuh kayak ya koruptor, oknum-oknum pakpol yang viral belakangan ini tuh kayak gitu. Jago banget bikin drama. Mengarang boleh bu, tapi jangan tiap hari ketika lu cabut dari sekolah lu suruh murid lu ngarang. Itu namanya lu yang ngadi-ngadi. Mohon maaf guys, jadi curhat nih gua. Nah karena pengakuannya si Ponari ini, ribuan orang tuh datang ke rumahnya tuh di Jawa Timur tuh. Dia mengobati dengan cara mencelupkan batu yang dia dapat tadi ke dalam air tuh. Dicelup-celup kayak makanan di perindapan ya guys ya. Nah air hasil celupannya itu ada yang diminum, ditetesi ke mata. Ya terserahlah orang-orang goblok mau berbuat apa gitu. Dan pastinya mereka harus bayar. Nah karena praktek dia itu, dia pun jadi auto sultan gitu. Dia mendapatkan, dari artikel yang aku baca, dia mendapatkan sekitar 1 miliar dari pasien yang datang ke dia. Nah karena hal itu rumahnya itu udah kayak wah banget tuh di desanya. Dan tahu gak kalian, karena kesaktian batu dia itu yang katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, orang-orang rela mengantri berjam-jam bahkan berhari-hari hanya untuk celupan batu Ponari itu guys. Dan katanya nih ya, beberapa dari orang-orang tersebut juga ada yang meninggal akibat mengantri terlalu lama ataupun berdesak-desak dengan pasien lainnya. Tapi sekarang dia sudah menikah, dia sudah punya anak, dan kehidupannya udah gak sama lagi seperti viral-viralnya dulu. Tapi masih ada nih 1, 2, 3 orang yang datang ke rumahnya untuk minum air hasil celupan tangan dia itu. Nah kemudian kasus berikutnya adalah Umi Zubaidah. Ini dulu juga sempat viral guys. Pada saat itu dia mengklaim kalau dia bisa mengangkat penyakit dan juga menyembuhkan orang lewat media-media tertentu guys. Dia ini bisa mengangkat penyakit atau mentransfer gitu penyakit dari tubuh manusia ke dalam telur ayam gitu. Dan proses yang dilakukan juga ya you know lah, ini bisa ketebak banget sama orang-orang yang pemikirannya sudah modern kayak kita ini gitu. Alhamdulillah pemikiran kita sudah modern. Jadi prosesnya itu dia melakukan praktek ini pada saat gelap gulita gitu, pada saat gelap-gelapan, remang-remang gitu, sambil bibirnya komat kamit gitu. Dan tau gak kalian yang bikin gue lost respect sama dia, dia menggunakan embel-embel Islam guys. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Praktek dan sistem pengobatan Hajah Umi Zubaidah ini sering menimbulkan tanda tanya. Ya let's say ini kita tuding aja lah kalau misalnya dia sudah melakukan praktek perdukunan. Kita tuding dia melakukan itu. Dan tahu nggak kalian, orang-orang yang datang ke dia itu nggak hanya orang biasa, bahkan artis-artis guys. Bahkan almarhum Olga Syaputra itu terang-terangan datang ke dia untuk melakukan penyembuhan gitu. Nah intinya tuh kayak yang pernah dipraktekkan sama pesulap merah ya, dimana dia pernah membocorkan bagaimana untuk membodohi manusia dengan mentransfer penyakit melalui media kelapa atau telur ya.
Nah telurnya kayak gitu tuh, nanti tiba-tiba abis dia baca-baca di gelap-gelap gitu kan, terus telurnya isinya tuh ada kayak darah-darah gitu. Gua gak tahu itu darah apa. Dan biaya untuk berobat sama dia tuh melebihi dokter guys. Waduh, gua gak ngerti lagi. Terus Umi Jubaidah ini juga pernah bentrok nih sama Dewi Persik. Setelah dia berobat di sana, dia mengatakan ritual yang dilakukan Umi Zubaidah itu cenderung musyrik dan memakai bantuan jin. Terus ditampis nih sama Umi Jubaidah. Tahu nggak kalian apa katanya? Dia melakukan ritualnya tuh gelap-gelap karena dia lebih khusyuk katanya. Jadi semua itu atas bantuan Tuhan katanya, tutup Umi Jubaidah. Sama aja loh kayak gaskus-gaskus itu tuh. Dan pada tahun 2018 silam Umi Jubaidah pun meninggal. Nah kemudian berikutnya ada Ning Siti Nampi. Mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu lah ya, soalnya ini masih baru ya. Jadi Ning Siti Nampi ini dia juga kayak gitu. Dia mengklaim dia bisa menyembuhkan penyakit tanpa jarum atau alat medis. Dia bisa melakukan itu guys. Gak hanya itu ya, pada awal-awal COVID pada saat ilmuwan ataupun dokter-dokter masih belum menemukan vaksin, dia ini mengaku-ngaku bisa mengangkat penyakit corona itu guys. Gua nggak ngerti ya, tapi gua heran ini orang-orang seperti ini tuh mereka percaya dokter gak sih? Pada saat vaksin corona belum ditemukan, dia sudah ada obatnya. Astagfirullah, luar biasa sekali bu ini. Tapi menurut aku semua itu hanyalah bacotan ya guys ya. Soalnya dulu di salah satu videonya dia mengaku kalau dia bisa memanggil para malaikat atau jin ataupun bahkan nabi-nabi guys. Ini yang membuat netizen kayak, hah? Serius lo? Dan di dalam agama kita sendiri, agama Islam, kita tuh nggak bisa melihat jin guys. Kalau misalnya kita masih percaya sama agama kita ya, apalagi memanggil jin ataupun malaikat ataupun nabi. Siapa lu gitu? Apa? Kamu tidak kuat melihatnya? Ini malah padahal ini para malaikat yang aku undang. Sekarang nggak apa-apa. Biar kamu tahu, biar semuanya tahu. Yang saya undang sekarang adalah para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kon diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Nabi. Ya seluruh datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil Siapa yang ini yang datang adalah para nabi. Saya tidak bohong. Demi Allah. Makanya saya diutus besok harus umroh lagi. Harus sama saya sujud di depannya Ka'bah. Saya harus sholat di depannya Ka'bah. Dan saya meminta nanti di makamnya Rasul hanya untuk satu, untuk kita semuanya, bukan untuk diri saya. Gue sampai bingung, ini orang kok sepede ini nih gitu. Gejala awalnya bagaimana gitu supaya seperti ini. Pada saat prakteknya dia juga sering menggunakan ayat-ayat lah, suruh inilah, suruh itulah yang berkaitan dengan Islami lah. Tapi tahu gak kalian, dari statement dia itu aja udah opposite gitu dari Islam guys. Karena pernyataan dia itu sangat-sangat bertentang sama Al-Quran, sama firman Allah. Dimana Allah berfirman di Quran surah Al-A'raf ayat 27. Yang artinya sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Dari ayat itu bahkan Imam Syafi'i mengambil kesimpulan. Di Tobaqot Asy-Syafi'iyah Al-Kubra ayat 30. Beliau berkata orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin, maka persaksiannya kami batalkan kecuali kalau dia nabi. Nah Ningsih ini siapa gitu? Nabi lu. Tapi yang bikin gue respect sama pesulap merah, dia tuh tahu tentang hadis dan juga hal-hal seperti ini. Karena dia alhamdulillah juga muslim. Enggak. Kalau dalam Islam sendiri ini, dari agama saya sendiri, dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Syahadatnya harus dipertanyakan lagi gitu. Bahkan setegas itu, mau kiai, mau ustadz atau siapapun itu yang ngaku bisa ngelihat jin, itu syahadatnya dipertanyakan.
Wah gila sih, gue ngelihat pesulap merah, gue 2 jempol deh gitu. Kayak lu berani ngelawan pendukung-pendukung setan gitu. Tapi orang-orang goblok yang percaya sama dukun-dukun itu kayak gue ngakak aja gitu. Udah dikasih tahu yang bagus gitu, udah dikasih tahu yang bener, tapi kayak otaknya tuh mental gitu. Kayak otaknya tuh nggak bisa nerima yang namanya kebenaran gitu. Makanya otaknya tuh penglihatannya ditutupi sama kegelapan. Ingat ya guys, kalian jangan pernah nih ya, gue ingatin lagi, gue gak bosen-bosen, jangan pernah kalian ke dukun. Karena itu adalah perbuatan syirik dan ini adalah dosa yang paling besar. Allah berfirman di Quran surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dan satu lagi, Allah pernah berfirman di Quran surah Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya orang yang berbuat syirik terhadap Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Waduh, kalian tahu sendiri kan, tentang syirik ini sangat tegas Allah katakan di Al-Quran. Dan masih banyak hadis lainnya tentang dosa syirik dan juga musyrik. Nauzubillah min dzalik, semoga kita bukan bagian dari orang-orang musyrik, dan juga kita dijauhkan dari dosa-dosa syirik. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi hal-hal yang dilakukan seperti Mas Samsudin itu bukanlah hal yang baru guys. Dan gue juga bingung, ada orang yang kayak membela mati-matian si Mas Samsudin ini. Udah jelas-jelas ini tuh sangat bertentangan sama agama Islam guys. Gue cuman kasihan gitu, gue kasihan sama orang-orang goblok yang dimanfaatkan sama orang-orang seperti ini. Masalahnya mereka nggak hanya rugi di dunia, bahkan di akhirat. Gue kayak nggak tega aja gitu ngelihat kayak saudara muslim kita tuh kayak rugi dunia akhirat gitu. Tapi kalau memang kita udah diselumuti sama kegelapan, memang susah guys. Maka dari itu mulai dari sekarang kita jauhkanlah hal-hal syirik itu, karena itu memang racun banget guys. Gue tahu lu pendosa, gue pendosa, tapi alhamdulillah kita masih ingat Allah, kita masih nggak berani menduakan Allah. Itu salah satu bentuk syukur kita guys. Berarti kita orang-orang yang terpilih untuk terus beristiqomah gitu. Jadi suatu saat nanti semoga tobat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waduh, gimana pendapat kalian? Gue kayak bikin konten ini aja kayak udah sambil ngakak-ngakak ya, kayak bukan gitu guys, kayak gue heran gitu. Gue kasihan sama orang-orang yang menjadi pasien mereka ini, orang-orang yang bisa dibilang ketinggalan ilmu gitu ya. Orang-orang yang mungkin nggak tahu tentang hal-hal fisika atau kimia gitu. Mereka percaya dengan hal itu yang mungkin dilatar belakangi dengan kepercayaan mereka yang dulu-dulu gitu. Orang-orang dimana kayak masih percaya kalau misalnya dukun itu bla 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 bla, kayak bla 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 bla, bus penyakit lu hilang gitu, santet lu hilang gitu. Astagfirullah. Orang-orang seperti ini di Indonesia jumlahnya banyak guys, dan astagfirullah, gue nggak tahu ya, mungkin ini pengaruh dari ilmu kita. Makanya gue merasa bersyukur emak sama bokap gue udah ngasih ilmu agama dari gue sejak bocil sampai gue enek sama ilmu agama, mohon maaf ya. Tapi dampaknya bener-bener memang bisa gue rasain gitu. Gue kayak ngerasa gue jadi, well, let's say kayak sebejat apapun gue gitu, sebanyak apapun maksiat yang gue pernah lakuin, tapi alhamdulillah gue selalu menjauhi yang namanya musyrik. Gue selalu menjauhi yang namanya dosa-dosa syirik, karena gue tahu dosa ini tuh dosa yang paling susah diampuni gitu. Kayak dulu gue buat kalian yang pernah percaya zodiak, udah mending kalian tinggalin. Kalian nggak sendiri. Dulu gue waktu masih bocil banget kayak SMP gitu, percaya tuh sama yang namanya zodiak. Setelah ketemu dengan ustadz, setelah dengar ceramah, setelah tahu kalau misalnya zodiak adalah bagian dari hal-hal yang syirik, berbau syirik gitu. Karena kalau kita percaya dengan zodiak seperti kayak Virgo, Leo, Gemini yang kayak gitu, kalau kita percaya tuh, itu kita udah termasuk melakukan dosa syirik, dan itu dosa yang paling susah diampunin. Segampang itu kita bisa melakukan dosa syirik gitu.
kayak percaya aja gitu. Karena ramalan-ramalan ini seperti mendahului kehendak Allah gitu. Kayak tapi honestly gue kayak pernah baca thread gitu di Twitter atau di Reddit atau kayak gitu, dan ada orang yang admin sosial media kayak membahas tentang zodiak kayak gini. Itu dia sejujurnya mengatakan kalau apa yang dilakukan itu kerja dia sepanjang hari hanyalah membuat bacotan gitu. Mereka membuat bacotan-bacotan tentang zodiak dan itu tanpa landasan gitu, tanpa ilmu gitu. Nah, datang kita tuh kayak percaya aja, oh tahun ini minggu ini mungkin gua rezekinya begini. Itu kan udah jauh banget dari Islam, guys. Jadi kalau misalnya kita pernah melakukan itu, udah kita langsung bertobat dan berjanji ke diri sendiri jangan pernah melakukan itu lagi. Insya Allah tobat kita diterima ya. Karena gue mikirnya walaupun dosa syirik ini, walaupun kita melakukan itu nggak sengaja, mungkin ya kita kemungkinan besar potensialnya kita bakalan diampuni insya Allah gitu. Tapi kalau misalnya sengaja kayak pergi ke dukun, itu dengan sengaja berarti lu memang sengaja mau menduakan Allah, itu udah fatal banget. Nah kalau kita yang nggak sengaja ini insya Allah kita bisa diampunin ya. Karena kayak prinsip gue nggak punya tempat untuk memohon ampun selain Allah. Jadi kalau misalnya gue telah melakukan salah gitu, ya gue minta ampun sama Allah aja dan gue percaya Allah Maha Pengampun. Ya guys, intinya itu aja, jauhkan yang namanya dosa-dosa syirik gitu. Pergi ke dukun, percaya ke zodiak, dan juga melakukan ramalan-ramalan kayak membaca garis tangan atau dari kartu-kartu tarot, itu jangan ya guys. Dan sekali lagi aku tegaskan, di dalam Islam gak ada yang namanya menyembuhkan penyakit lewat transfer ke kelapa. Itu adalah pembodohan. Hanya orang-orang goblok yang percaya, dan gak ada istilah kayak lu bisa nangkap tuyul, bisa menangkap apapun itu gitu, kayak benda-benda apa gitu, kayak mikir goblok gitu. Kayak kalau lu bisa menangkap hewan-hewan astral seperti itu, mari kita kerjasama, kita ternak budidayakan kuyang. Karena you know lah, kayak ginjal 4M cuy, jantung 2M. Daripada lu nyari korban terus 20 juta sampai berapa puluh juta, mending kita ternak kuyang gitu. Nanti hasilnya kita bayarkan ke ini utang negara kita gitu. Jadi kita bisa bermanfaat bagi negara, kita bisa mengurangi beban negara kita. Jadi itu aja, makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Aku mau bilang makasih banyak juga buat kalian yang udah subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa kalian turn on notification supaya kalau misalnya ada video baru kalian bakal dapat notifikasi. Dan jangan jangan lupa juga kalian like, comment, and share. Dan insya Allah dengan cara kalian men-share video ini ataupun kalian posting potongan-potongan dari video ini, insya Allah bisa menjadi amalan jariah. Amin ya robbal alamin. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini guys. Sampai jumpa di next video. Ciao, adios, masalah, bye bye.